Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Baik teman-teman semua yang saya hormati, di mata kuliah anatomi dan fisiologi manusia ini yang di pertemuan yang ke-10 kita akan membahas tentang skeletal system atau sistem rangka. Ini outline pembahasan yang akan coba saya jelaskan. Pembahasan sistem rangka ini di buku panduan perkuliahan sangat banyak. Di buku Human Anatomy itu ada 4 bab yang membahas tentang skeletal system. Nah, 4 bab itu saya rangkum menjadi satu topik pembahasan di siang ini. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi dan fungsi dari sistem rangka atau skeletal system. Kemudian di kedua ada pembahasan tentang cartilago. Ini sedikit saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis jaringan ikat, yang salah satunya itu adalah cartilago dan tulang. Nah, nanti di pembahasan ketiga ada structure of bone, struktur tulang. Kemudian pembahasan yang keempat ada klasifikasi sistem rangka, dan terakhir ada persendian, dan nanti di persendian ini ada stimulus pemicu untuk atau semacam pengantar untuk diskusi tentang kelainan-kelainan pada sistem rangka. Ya, baik, kita mulai dari materi yang pertama. Yang pertama ini tentang definisi dan fungsi dari sistem rangka. The skeletal system includes the varied bones of the skeleton and the cartilage, ligaments, and other connective tissues that stabilize or interconnect them. Jadi sistem rangka ini meliputi tulang dengan berbagai variasinya. Selain tulang, dia juga terdiri atas cartilago, ligamen, dan jaringan ikat yang lain. Yang jaringan ikat ini fungsinya untuk menstabilkan dan menghubungkan tulang yang satu dengan tulang yang lain. Ini pengantar tentang sistem rangka yang intinya dia terdiri atas atau tersusun atas pertama tulang, yang kedua adalah jaringan ikat yang menstabilkan dan menghubungkan tulang satu dengan tulang yang lain. Nah, berangkat dari pengantar ini, maka pembahasan kita selanjutnya ini adalah jaringan ikat yang termasuk ke dalam sistem rangka itu jaringan ikat yang seperti apa. Kemudian pembahasan tentang struktur dari tulang itu bagaimana. Kemudian bagaimana hubungan antara tulang satu dengan tulang yang lain. Nah, baik, pelan-pelan kita akan bahas satu persatu. Kemudian fungsinya, the functions, ada 4 yang saya masukkan. Ini ada juga fungsi yang lain. Yang pertama ini support. Fungsinya ini untuk mendukung dari tubuh manusia. The skeletal system provides structural support for the entire body. Oke, jadi dia menjadi penyangga tubuh manusia. Kemudian yang kedua adalah storage of minerals. Ini tempat penyimpanan mineral. Tubuh manusia ini memiliki 1-2 kg kalsium, dan lebih dari 98% kalsium itu dia terdeposit atau tersimpan di tulang, dalam tulang. Yang tulang itu adalah salah satu penyusun dari sistem skeleton. Oke, ini fungsi dari sistem rangka yang kedua. Yang ketiga, dia berfungsi sebagai tempat untuk blood cell production, tempat diproduksinya sel darah, baik sel darah merah, sel darah putih, keping darah, maupun
di mana? Jaringan limpa, ya limfoid juga. Nah, produksi sel-sel darah ini juga sudah saya sampaikan di pembahasan imunitas, di pembahasan sistem imun ya, immunity system. Di situ sudah saya sampaikan bahwa sel-sel darah itu diproduksi di bone marrow atau sumsum tulang. Nanti kita lihat bone marrow itu dia seperti apa bentuknya. Kemudian yang fungsi keempat adalah protection. Nah, ini sebagai pelindung. Contohnya ini tengkorak tengkorak kita dia melindungi otak. Terus di tulang rusuk, tulang dada dia melindungi paru-paru dan lain-lainnya. Jadi dia berfungsi sebagai protect, melindungi organ-organ yang ada di dalamnya. Nah, ini berbagai jenis dari connective tissue atau berbagai jenis dari jaringan ikat, classification of connective tissue. Oke, jadi connective tissue can be divided into 3 types. Ini jaringan ikat dapat dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama ini connective tissues proper, jaringan ikat yang berdasarkan padat atau longgarnya seratnya. Ada jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Cuman ini tidak akan kita bahas. Oke. Kemudian yang kedua jaringan ikat yang berupa cairan. Yang termasuk ke dalam jaringan ikat berupa cairan ini adalah blood dan lymph, darah dan cairan limpa. Cairan limpa. Ini pun juga tidak akan kita bahas. Ini sudah pembahasannya di immunity system pekan kemarin. Nah, ini yang akan kita bahas. Jaringan ikat yang ketiga ini supporting connective tissue, jaringan ikat yang berperan untuk mendukung tubuh makhluk hidup. Dia terdiri atas cartilago dan bone. Ini tulang. Cartilago ini dia nama bahasa Indonesianya adalah tulang rawan, jaringan ikat tulang rawan, sedangkan bone ini jaringan ikat tulang keras. Makanya ini ada solid. Kalau ini dia dia elastis. Nah, nanti cartilago ini ada 3 jenisnya. Ada hyaline cartilago, elastic cartilago, dan fibrous cartilago. Oke. Kita bahas satu persatu. Nah, histology of the 3 types of cartilage. Ini histologi atau penampakan jaringan ikat cartilago. Yang 3 tadi ada hyaline cartilago, kemudian elastic cartilago, dan fibrous cartilago. Yang pertama hyaline cartilago. Lokasinya between of ribs and bones of sternum. Di antara tulang rusuk. Dia lokasinya di situ. Bentuknya seperti ini. Nah, jadi ini juga selain di sternum, dia juga ada di trakea, kemudian di bronki, forming part of nasal septum. Jadi ada juga di tulang hidung. Ya. Ya, ini bentuknya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah elastic cartilage, elastic cartilago. Lokasinya ada di auricle of external ear, ada di daun telinga, di sini. Jadi dia ini jaringan ikat tulang telinga kita ini adalah jaringan ikat elastic cartilago. Seperti saya sampaikan tadi, cartilago itu dia elastik, jadi daun telinga kita ini bisa digerak-gerakkan, jadi dia lentur. Jadi tidak kaku. Kemudian yang ketiga fibrous cartilago, cartilago fibrosa. Lokasinya pads within knee joint, between pubic bones of pelvis, intervertebral
disc. Oke, salah satu lokasinya ada di intervertebral disc, di penghubung antara antara vertebra satu dengan vertebra yang lain. Jadi seperti ini. Oke, ini dia fibrous cartilago. Nih, ini vertebranya. Jadi ada intervertebral disc. Nah, disinilah dia elastic fibrous cartilago. Oke. Inilah yang menyebabkan tulang belakang kita ini dia bisa bergerak, tidak kaku. Andaikan dia kaku, ini berbahaya. Oke, ini tentang cartilago. Kemudian jaringan ikat yang kedua yang berperan sebagai supporting system adalah tulang, bone. Kita akan bahas tentang struktur tulang. Bone or osseous tissue is one of the supporting connective tissue. Tulang atau jaringan ikat tulang salah satu jaringan ikat penopang tubuh. Osseous tissues contain specialized cell. Jaringan ikat tulang tersusun atas tulang yang terspesialisasi atau sel-sel penyusun tulang, and an extracellular matrix dan matriks ekstraseluler. Oke, jadi jaringan ikat tulang itu tersusun atas sel-sel tulang. Yang kedua, matriks ekstraseluler. Oke. Nah, nanti kita lihat susunannya di slide selanjutnya. Namun sebelum lanjut ke sana, ini adalah beberapa istilah yang harus teman-teman hafalkan. Hafalkan, jangan sampai keliru. Ada istilah osteon, nanti akan sering saya pakai di penjelasan struktur tulang. Osteon ini adalah istilah untuk satu tulang keras. Jadi nanti dia ada bundar begini. Nah, bundaran ini namanya osteon, satu tulang keras. Kemudian ada osteosit, ini satu sel penyusun tulangnya. Ada osteoblast, ini sel tulang yang belum matang. Terus ada lacuna, ini maaf salah ketik ini. Ini tempat osteositnya, ya, tempat osteosit. Kemudian canaliculi, ini saluran penghubung lacuna dengan pembuluh darah. Oke, next kita lihat seperti apa anatomi dari tulang. Oke, ini anatomy and histological organization of bone. Anatomi dan histologi dari tulang. Ini skematik saja. Oke, kita ambil contohnya ini. Contohnya ini adalah tulang penyusun. Ya bisa ini kalau dilihat dari strukturnya penyusun tulang betis ya. Oke. Nah, kalau dilihat secara struktur, oke, dia tersusun atas ini ada compact bone, ada spongy bone. Jadi ada tulang kompak dan ada tulang spongy. Oke. Kita lihat kalau lebih detail strukturnya dia akan seperti ini. Nah, ini diperbesar, bagian ini diperbesar. Kemudian ada bundaran-bundaran seperti ini, lingkaran-lingkaran. Kemudian ada warna biru dan warna merah di tengah, dan kalau ini dikeluarkan, oke, kita lihat bagiannya satu-satu. Oke, ini compact bone-nya. Compact bone itu tersusun atas, oke, ini ada satu bundaran ini. Satu bundaran inilah yang namanya osteosit atau osteon. Oke, ini yang ini. Kalau diambil satu bundaran saja seperti ini. Ini namanya osteon, satu tulang kerasnya. Nah, osteon itu dia memiliki atau tersusun atas ini ada bintik-bintik hitam seperti ini. Bintik hitam ini namanya lacuna, ya, lacuna. Ya, lacuna kayak ini. Lacuna itu dia berisi osteosit atau sel tulang. Nih, osteosit in lacuna. Artinya osteosit itu tadi sel-sel tulang, satu sel tulang yang berada di dalam lacuna. Lacuna itu tempatnya, tempat osteositnya. Kemudian satu osteon ini dia memiliki canaliculi. Ini kalau diperhatikan ada apa namanya saluran-saluran gitu, saluran-saluran. Saluran ini sebenarnya dia menghubungkan antara
lakuna dengan pembuluh darah. Nih, blood vessel yang di sini. Jadi yang warna biru sama warna merah ini adalah pembuluh darah vena yang biru, yang merah pembuluh darah arteri. Oke, jadi pembuluh darah ini dia membawa, di dalamnya ada nutrisi yang dibawa oleh darah. Nah, nutrisi ini disalurkan ke osteosit melalui canaliculi ini. Nih, canaliculi yang seperti pembuluh-pembuluh darah ini. Itu fungsinya canaliculi. Sedangkan yang di tengah ini adalah central canal, saluran utama tempat pembuluh darah ini. Jadi seperti ini struktur tulang kita. Di slide selanjutnya kita lihat. Nah, ini kalau diperbesar satu osteosit kayak ini. Osteosit ini sel tulang yang sudah yang matang. Jadi ini osteosit yang berada di dalam lakuna. Kemudian inilah canaliculinya. Oke, jadi canaliculi ini langsung berhubungan dengan osteosit. Oke, ini matriksnya. Matriks ini dia berupa kalsium karbonat, yang matriks tulang kita. Nah, kemudian ini osteoblastnya. Osteoblast ini immature bone cell that secrete organic components of matrix. Ini sel-sel tulang yang belum matang yang mensekresikan komponen organik untuk matriks tulang. Matriks tulang. Kemudian ini yang ini osteoprogenitor cell atau sel osteoprogenitor. Ini adalah stem cell. Stem cell itu sel-sel yang bisa terdiferensiasi membentuk sel-sel tertentu. Kalau yang di sini osteoprogenitor cell ini fungsinya untuk membentuk osteoblast yang baru. Oke, untuk osteoblast yang baru. Nah, matriks tulang itu tersusun atas, saya sampaikan tadi, kalsium karbonat. Makanya inilah fungsinya kalsium dalam tubuh kita. Salah satunya untuk penguatan struktur tulang. Oke, ini kalau dilihat langsung di bawah mikroskop elektron, ini osteonnya, ini sentral kanalnya yang berisi pembuluh-pembuluh darah. Oke, sampai sini saya rangkum ulang. Jadi tulang itu tersusun atas sel-sel penyusun tulang dan matriks ekstraseluler. Sel-sel penyusun tulang itu berupa osteosit atau sel tulang. Osteosit itu berada di dalam lakuna. Nah, kemudian lakuna dia dihubungkan ke pembuluh darah dengan bagian yang namanya canaliculi. Oke. Dan satu tulang keras itu disebut dengan nama osteon. Nah, ini struktur yang lebih detail. Ini dari literatur yang lain. Dari sini dulu saya mulai. The bone is made up of compact bone, spongy bone, and bone marrow. Tulang itu tersusun atas atau terbagi menjadi compact bone. Compact bone itu tulang keras. Ya, tulang keras. Jadi kalau dipegang ini tulang kita ini kan keras. Ini compact bone. Selain compact bone, tulang itu dia terdiri atas spongy bone atau jenisnya ini ya spongy bone. Spongy bone ini tulang yang biasanya berada di ujung dari tulang keras. Oke. Dan spong itu strukturnya seperti jalinan-jalinan pita ya, jalinan pita. Dan yang ketiga, dia tersusun atas bone marrow. Bone marrow ini istilahnya adalah sumsum tulang. Nah, di bone marrow inilah tempat tersintesisnya sel-sel darah. Nah, compact bone mix up the outer layer of the bone. Jadi tulang keras itu dia berada di lapisan terluar dari tulang. Oke, seperti ini kalau diperbesar. Oke, inilah compact bone-nya. Yang ini bagian terluar dari tulang.
Kalau spongy bone-nya di ujung biasanya, di ujung tulang ini spongy bone. Kalau dilihat kita balik, nah ini, yang ini spongy bone-nya. Ini dia tersusun atas jalinan-jalinan seperti ini, jalinan pita seperti ini, dan dia spong. Spong ini dia berpori, makanya dia disebut dengan nama spongy bone. Apa sebenarnya isinya spongy bone ini? Spongy bone ini dia berisi red marrow. Bone marrow itu dia terdiri atas red marrow dan yellow marrow. Nah, yang red marrow ini di sini terjadi atau berlangsung sintesis atau produksi darah di red marrow sini. Jadi sel darah merah disintesis di sini, kemudian sel darah putih, keping darah pun juga disintesis di red marrow. Sedangkan yang yellow marrow, yellow marrow ini biasanya yellow marrow is made mostly of fat. Nah, di sini yellow marrow ini sebagian besar lemak. Tempat tersintesisnya lemak. Nah, ini tentang tulang yang terdiri atas tulang kompak, kemudian spongy bone, dan ada bone marrow. Bone marrow itu ada yellow marrow, kemudian ada red marrow. Red marrow ini tempat tersintesisnya sel-sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Sedangkan yang yellow marrow ini tersusun atas lemak, kayak yang ini. Ini yellow marrow, kemudian ini red marrow-nya. Kita balik ke gambar ini. Gambar di sini. Nah, sini. Nah, disinilah tempat tersintesisnya sel-sel darah, termasuk sel darah putih yang sudah kita bahas di immunity system kemarin. Klasifikasi sistem rangka pembahasan selanjutnya. The skeletal system is divided into axial and appendicular division. Jadi sistem skelet atau sistem rangka itu dibagi menjadi divisi aksial dan divisi apendikular. Satu-satu kita bahas. The axial skeleton, divisi aksial, consists of the bones of the skull, tersusun atas tulang yang ada di otak, kemudian thorax, vertebral column, ini di vertebra, tulang belakang. Nah, these elements form the longitudinal axis of the body. Nah, elemen-elemen ini dia membentuk longitudinal axis dari tubuh manusia, dari atas ke bawah, dan dia posisinya di tengah, makanya namanya aksial. Aksial itu di tengah. Ini rangka bagian aksial, jadi tersusun atas tengkorak kepala, kemudian toraks, dan tulang belakang. Vertebral column. Vertebral column, tulang-tulang penyusun dari vertebra. Nah, ada 80 tulang penyusun axial division atau divisi aksial. Yang pertama ini yang tulang penyusun kepala, ada 22 tulang, nanti kita lihat. Terus bone associated with the skull, tulang-tulang yang berasosiasi dengan kepala. Ada 6 auditory ossicles, ini yang berhubungan dengan pendengaran, dan 1 hyoid bone. Kemudian vertebral column, ini tulang-tulang penyusun vertebra, ada 24 vertebra, 24 vertebrae, 1 sacrum dan 1 coccyx. Sacrum ini tulang duduk, coccyx ini tulang ekor. 24 vertebra ini ya, ada 24 susunan vertebra kita. Nah, dari medulla spinalis sampai ke sebelum sacrum itu ada 24 vertebra. Ada thoracic cage, ini ada di tulang-tulang penyusun torak.
rongga dada kita, 24 ribs, 24 tulang rusuk, dan 1 sternum. Sternum itu tulang dada yang ada di tengah ini. Ini sternum. The axial skeleton functions as a framework that supports and protects organs in the ventral body cavities. Jadi skeleton aksial, skeleton tengah ini berfungsi sebagai rangka yang mendukung dan menopang tubuh. Selain menopang juga protects, melindungi organ di ventral body cavities, di organ yang ada di bagian ventral tubuh kita ya, seperti paru-paru, kemudian jantung, itu dilindungi oleh rangka kita, torak. Kemudian otak ini dilindungi oleh kepala. Itu makanya disebut dengan nama protect. Nah, ini gambarnya the axial skeleton. Skeletal system, ada axial skeleton, ada appendicular skeleton. Nanti ini di slide selanjutnya. Jadi skeletal system ini ada 206 tulang penyusunnya. Ini 206. Pembagiannya 80 tulang penyusun skeleton aksial dan 126 tulang penyusun appendikular. Yang pertama yang skeleton aksial ini ada 3, ada yang tulang penyusun kepala dan yang berhubungan dengan berasosiasi dengan kepala. Kemudian thoracic cage, rongga dada, tulang penyusun torak, dan tulang penyusun vertebral column. Vertebral column, tulang penyusun vertebra. Yang pertama yang kepala ini ada 29 tulang. Pembagiannya skull, ini ada cranium, di sini ada 8 tulang yang ada di sini, angka 8 ini. Face, wajah, ini ada 14 tulang. Kemudian yang berasosiasi dengan kepala ini ada auditory ossicle, tulang-tulang pendengaran, ada 6 jumlahnya. Ada hyoid, tulang hyoid, yang ini. Tulang hyoid ada 1. Kemudian yang thoracic cage, yang penyusun rongga torak, ada 25 jenis tulangnya. Sternum, ini tulang dada, ini ada 1. Ribs, ini tulang rusuk atau costa, ya istilahnya costa, ada 24 ya. Dari sinilah jumlah 24 ini dihitung satu-satu. Ini costa atau ribs bahasa Inggrisnya. Kemudian vertebral column, tulang-tulang penyusun vertebra, rongga vertebra. Ada vertebrae, tulang penyusun vertebra atau tulang belakang, ada 24 ya, yang ini 1, 2 dari atas ini ya, ini kalau dihitung sampai dia ke sini, ini jumlahnya ada 24. Kemudian sacrum, ya ini tulang duduk, ada 1 yang ini. Kemudian coccyx, ini tulang belakang, jumlahnya juga tulang ekor jumlahnya 1 ya. Seperti inilah susunan rangka aksial dari manusia. Nah, ini di coccyx ini ada yang unik di sini. Hadis Nabi menyebutnya bahwa dari tulang inilah nanti kelak manusia akan dibangkitkan di yaumil akhir. Dari tulang ekor ini pun juga manusia dibentuk pertama kalinya. Ya, kalau dilihat dari perkembangan hewan, di situ ada primitive streak di situ. Dari primitive streak itu muncul kemudian sel-sel saraf dan organ-organ yang lainnya. Nah, primitive streak itu kemudian secara singkat dia akan bermigrasi ke sini, ke tulang ekor. Nah, nanti di yaumil akhir di hadis itu dijelaskan dari tulang ekor inilah nanti manusia akan dirangkai kembali. Nah, ini keajaiban dari tulang ekor. Ini yang ini, coccyx. Ya. Nah, sistem rangka yang kedua adalah the appendicular skeleton atau skeleton bagian appendix. Appendix itu terjemahan bahasa Indonesia adalah alat gerak. Jadi
rangka-rangka yang ada di alat gerak. Jadi dia meliputi includes in the bones of the upper and lower limbs. Jadi dia meliputi tulang-tulang yang ada di tungkai atas dan tungkai bawah and the supporting element. Tungkai atas itu yang dari sini, dari bahu dari pangkal sini sampai ke siku. Ini upper limbs. Tungkai bawah ini dari siku sini sampai ke ujung sini. Ujung sini nih. Pergelangan tangan. Ini lower limbs, tungkai bawah. Jadi ini tungkai bawah, ini dari sini sampai sini ini tungkai atas. Begitu pula dengan kaki kita. Dari sacrum, tulang duduk, sampai ke lutut itu upper limbs. Kemudian dari lutut sampai ke pergelangan kaki itu lower limbs, tungkai bawah. Oke, ini penyusun dari skeleton bagian appendix, appendicular skeleton. Oke, kita lihat gambarnya. Nah, nih gambarnya. Oke, ini appendicular skeleton, ada 126 tulang penyusunnya yang terbagi menjadi pectoral girdles, kemudian ada upper limbs, kemudian ada lower limbs. Ini yang lower limbs. Oke. Sebentar. Maaf, ini ada salah penjelasan tadi. Jadi yang upper limbs ini tungkai atas ini yang tangan ya. Tangan dari sini sampai ke ujung sini, ini namanya upper limbs atau tungkai atas. Saya salah tadi di slide sebelumnya. Lower limb ini tungkai bawahnya yang dari femur sampai ke ujung kaki. Ini tungkai bawah. Oke, kita lihat bagiannya satu-satu. Pertama, pectoral girdles, ini bagian yang menghubungkan appendix dengan badan, itu girdle namanya. Ada pectoral girdles, ada 4 tulang penyusunnya. Ada clavikula, ada 2 yang ini. Ini clavikula, tulang clavikula. Kemudian ada tulang scapula. Oke. Yang scapula jumlahnya juga ada 2 yang ini. Jadi dia yang menghubungkan tubuh dengan alat gerak ini. Jadi ada clavikula dan scapula. Oke, yang ini kan kalau ada tulang kita ini ya sama yang di sini. Ini clavikula dan ini scapula yang ini yang menonjol di belakang. Kemudian yang upper limbs ini ada 60 tulang penyusunnya, mulai dari humerus, yang ini humerus. Oke, kemudian ada radius. Ini kalau tangan kita kan ada 2 tulang nih penyusunnya. Ada tulang bagian depan dan ada di belakang. Yang depan itu adalah radius, kemudian di belakangnya itu ulna. Yang ulna, kemudian ada carpal bones, ini tulang-tulang pergelangan, itu carpal bones. Kemudian ada metacarpals, ini tulang di telapak kita, ini metacarpal bones, tulang-tulang di telapak tangan kita. Dan ada phalanges. Phalanges ini tulang-tulang di jari-jari ini phalanges. Oke, ini ada 26. Oke, ada 26, ini phalanges. Kemudian pelvic girdle, kalau ada kata girdle berarti dia penghubung dengan alat geraknya. Oke, pelvic girdle berarti bagian yang menghubungkan pelvic dengan alat gerak bawah atau tungkai bawah. Ada 2 hip bones namanya yang ini. Oke, hip bone 1, 2. Oke. Kemudian ada lower limbs, tungkai bawah, ada 60 tulang penyusunnya, terdiri atas femur. Ini femur, tulang femur ada 2, 1, 2. Tulang paha ya, bahasa sederhananya tulang paha. Kemudian ada patella.
Patella ini tulang lutut bagian atas, ini patella. Ada 2. Kemudian tibia. Oke. Tibia ini tulang betis yang keras, yang depan, yang besar, ini tibia. Kemudian fibula, tulang betis yang belakang, di bawah yang agak kecil. Nggak bisa dilihat di kamera, nanti bisa dipraktikkan sendiri. Kemudian ada tarsal bones, ini tulang-tulang di pergelangan kaki. Metatarsal bones, tulang-tulang di telapak kaki. Phalanges, ini tulang-tulang di jari kaki. Oke, ini nama-nama tulangnya. Dan ini harus dihafal nama-namanya. Mulai dari clavicula, scapula, kemudian humerus, radius, ulna, terus carpal, metacarpal, kemudian ada phalanges, terus ada femur, patella, tibia, fibula, tarsal, metatarsal, dan phalanges. Itu harus dihafal. Ini materi wajib di SMP dan SMA. Nah, oke, bagian terakhir dari sistem skeleton itu adalah artikulasi atau persendian. Oke, jadi joints atau arthros or articulation exist wherever 2 or more bones meet. Jadi dia menghubungkan antara 2 tulang, penghubung antara 2 tulang. They may be in direct contact or separated by fibrous tissue, cartilage, or fluid. Hubungannya itu dia bisa berhubungan langsung tulang satu dengan tulang yang lain, atau persendiannya ini dia bisa berhubungan langsung tanpa ada pemisah, atau dia bisa dipisahkan oleh jaringan ikat fibrosa, kartilago oleh cairan. Ya. 3 functional categories of joints are based on the range of motion. Nah, ini 3 jenis persendian yang didasarkan pada pergerakannya. Ada namanya synarthrosis, ini sendi mati, sendi kaku, tidak bisa bergerak sama sekali. Ampiarthrosis, pergerakannya hanya terbatas. Dan ada diarthrosis, ini pergerakannya sangat bebas. Oke. Ini kalau ampiarthrosis, ini ampi, dia bisa bergerak di 2 sisi, ampi. Kalau diarthrosis ini bergerak di segala arah, atau sendi putar, diarthrosis. Nah, ini klasifikasi dari persendian. Synarthrosis, no movement, tidak ada pergerakan. Ampiarthrosis, little movement, sedikit pergerakannya. Diarthrosis, free movement, ini bebas, pergerakannya ini bebas. Nanti yang synarthrosis ini ada pembagiannya juga. Ada fibrous, cartilaginous, dan bonificient. Kalau yang contohnya yang fibrous ini pada sutur. Sutur ini pemisah tulang kepala satu, tulang tengkorak satu dengan tulang yang lain. Makanya contohnya ini between the bone of the skull. Jadi synarthrosis ini persendian yang ada di kepala kita, yang hanya tidak bisa bergerak sama sekali. Kalau ampiarthrosis, salah satu contohnya between the tibia and fibula. Between tibia and fibula, contohnya di tulang tibia dan fibula yang hanya bisa bergerak 2 sisi. Kalau yang diarthrosis, ini free movement, contohnya di elbow, ankle, terus di ribs, terus ada shoulder yang sini, bahu, itu yang diarthrosis, jadi bisa bergerak dari segala sisi. Diarthrosis. Nah, ini yang bonificient. Yang synarthrosis betul-betul mati, tidak bisa bergerak. Ini yang cartilaginous joint. Ampiarthrosis, ini yang diarthrosis yang bisa bergerak ke segala sisi. Nah, ini salah satu model persendian yang dia menghubungkan tulang satu dengan tulang yang lain, tapi penghubungnya ini ada semacam cairan, makanya synovial joint namanya.
yang dihubungkan oleh cairan sinovial dan ada jaringan ikat kartilago. Masih ingat kemarin pas pembahasan osteoartritis ya, ini ada kartilagonya, jaringan ikatnya, jadi dia tulang satu dan tulang yang lain dipisahkan oleh jaringan ikat, dan dia jaringan ikat ini berada dalam rongga atau kapsul sinovial ya, kapsul sinovial yang berisi cairan sinovialnya. Jadi seperti ini model persendian yang sinovial joint, persendian yang dihubungkan oleh kapsul sinovial. Kalau persendian yang tanpa penghubung seperti di otak, dia tidak seperti ini. Oke, ini kelainan-kelainan pada sistem rangka yang berhubungan dengan sistem rangka. Ada gangguan muskuloskeletal, ada OA yang sudah kita bahas di Tibbun Nabawi, ada rheumatoid arthritis, osteoporosis, patah tulang, dan masih banyak lagi. Nah, silakan nanti ini belajar secara mandiri gangguan-gangguan pada sistem rangka ini dia seperti apa, dan didiskusikan di LMS. Baik, ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.